Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Septiani, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Kali ini aku akan membahas mengenai perencanaan SDM terkait dari tugas akhir semester, akhir semester 5, yaitu simulasi bisnis. Mungkin ada beberapa poin yang akan saya bahas mengenai perencanaan SDM. Untuk poin pertama yaitu ada pendahuluan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya. Perencanaan SDM merupakan proses analisis dan identifikasi tersedianya kebutuhan akan sumber daya manusia hingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya. Perubahan lingkungan sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang tidak mungkin terperkiraan dalam jangka panjang, termasuk dalam pengelolaan SDM. Selanjutnya yaitu ada poin mengenai pengertian. Yang pertama yaitu perencanaan SDM atau sempit mengestimasi secara sistematik permintaan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Kedua yaitu perencanaan SDM luas, serangkai kegiatan yang dilakukan mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu mendatang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu pengertian kepentingan individu, kepentingan organisasi, kepentingan nasional. Adapun fungsi perencanaan SDM, yang pertama yaitu memperbaiki penggunaan SDM, kedua yaitu memadukan kegiatan personalia dan keorganisasi, ketiga yaitu melakukan pengadaan karyawan baru, keempat yaitu mengembangkan informasi untuk membantu kegiatan personalia dan unit organisasi lainnya. Yang kelima yaitu membantu program penarikan tenaga kerja. Dan yang keenam yaitu poin terakhir, mengkoordinasi program-program personalia yang beda misi perencanaan, penarikan, dan selesai. Selanjutnya yaitu ada poin syarat-syarat perencanaan SDM. Yang pertama yaitu mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. Yang kedua yaitu mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. Yang ketiga yaitu mempunyai pengalaman luas tentang job availability, organisasi dan situasi persediaan SDM. Dan yang keempat yaitu mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. Dan yang kelima mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. Dan yang keenam yaitu mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Dan untuk yang selanjutnya itu ada proses perencanaan SDM. Adapun 5 poin tersebut yaitu yang pertama menetapkan kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. Kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang SDM, menganalisanya. Dan yang ketiga, menetapkan beberapa alternatif. Keempat, memiliki yang terbaik dan alternatif yang ada menjadi rencana. Dan yang kelima yaitu menginformasikan rencana kepada karyawan. Selanjutnya adapun poin mengenai keuntungan perencanaan SDM efektif. Manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap dimensi SDM atau terhadap keputusan bisnisnya. Yang kedua yaitu biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang dibayarkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. Yang ketiga, tersedianya lebih banyak waktu untuk mendapatkan yang berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu pengembangan para manajemen dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun dampak negatif pengelolaan SDM di perusahaan. Yang pertama yaitu konflik karyawan.
Kedua, tingkat turnover karyawan yang tinggi. Ketiga, tenaga kerja yang kehilangan motivasi dan kurang produktif. Keempat, miskomunikasi dan kesalahpahaman. Yang kelima, tenaga kerja kurang terampil. Dan yang keenam, kekurangan tenaga kerja. 7. Kurangnya keterlibatan karyawan. 8. Penurunan tingkat pertumbuhan perusahaan. Dan yang kesembilan yaitu pelanggan yang tidak puas. Adapun poin selanjutnya yaitu sistem perencanaan SDM. Sistem perencanaan sumber daya manusia terdiri dari 4 kegiatan yang saling berhubungan dan terpadu, yaitu pertama, investasi persediaan sumber daya manusia. Yang kedua, forecast sumber daya manusia. Ketiga, penyusunan rencana sumber daya manusia. Dan yang keempat yaitu pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya yaitu ada pun kendala perencanaan SDM. Di sini ada terdiri 4 kendala. Yang pertama yaitu standar kemampuan SDM. Kedua, kendala manusia SDM adalah makhluk hidup. Ketiga, situasi SDM. Dan yang keempat yaitu kebijakan tenaga kerja pemerintah. Adapun selanjutnya teknik-teknik perencanaan SDM. Yang pertama yaitu forecast ahli. Orang yang ahli dalam mengestimasi kebutuhan SDM, Miss Manager yakin bahwa beban kerja mengharuskan penambahan karyawan. Dan yang kedua, teknik DLP. Mendapatkan estimasi dari sekelompok ahli, biasanya para manajer. Melakukan survei 4-5 kali dan perencanaan yang menyimpulkan disampaikan kepada para ahli pendapat. Dan yang ketiga, analisis trend. Terdiri dari metode ekstrapolasi, yaitu membuat proyek di waktu mendatang dan mendasarkan pada tingkat perubahan masa lalu. Rata-rata 2 orang karyawan setiap bulan pada 2 tahun lalu, maka akan terima 24 karyawan selama 1 tahun yang akan datang. Indeksasi yaitu metode estimasi kebutuhan karyawan di waktu mendatang dengan melihat tingkat perkembangan karyawan dengan indeks Miss ratio antara karyawan produksi dan penjualan. Contoh, 10 juta rupiah kenaikan penjual, departemen produksi memerlukan suatu tambahan karyawan baru. Adapun poin selanjutnya yaitu syarat-syarat perencanaan SDM. Misi organisasi, menetapkan tujuan yang lebih konkret, mengkaji SDM yang sudah ada atau job analysis. Adapun penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga dibandingkan penawaran permintaan ataupun permintaan penawaran. Recruitment. Next, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Bila ada salah penyampaian kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.